semua, gimana kabarnya? Semoga selalu semangat ya buat belajar hal-hal baru. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu aplikasi yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Microsoft PowerPoint. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu ya para pemateri yang akan mengisi video pembelajaran ini. Ada aku, Deborah, yang akan membahas pengenalan Microsoft PowerPoint serta fitur-fitur utamanya. Selanjutnya, ada Vina yang akan menjelaskan cara membuat presentasi dasar dan mengatur desain slide. Kemudian ada Akmal yang akan membahas animasi, transisi, dan hyperlink. Terakhir ada Inaya yang akan memandu praktik slide master serta memberikan tips membuat presentasi yang menarik. Nah, melalui pembagian materi tersebut, teman-teman akan mempelajari Microsoft PowerPoint secara bertahap, mulai dari dasar hingga fitur yang lebih lanjut. Jadi, simak video ini sampai selesai ya, agar teman-teman dapat memahami cara membuat presentasi yang menarik dan profesional. Yuk langsung aja kita mulai dari materi pertama, yaitu pengenalan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah salah satu aplikasi yang termasuk dalam paket Microsoft Office dan digunakan untuk membuat presentasi berbasis slide. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna menyampaikan informasi secara lebih menarik, terstruktur, dan mudah dipahami oleh audiens. Dengan PowerPoint, kita tidak hanya bisa menampilkan teks, tetapi juga menambahkan gambar, grafik, audio, video, hingga animasi yang membuat presentasi menjadi lebih interaktif. Nah, karena kemudahan dan kelengkapan fiturnya, PowerPoint menjadi salah satu aplikasi presentasi yang banyak digunakan di berbagai bidang. Contohnya, dalam dunia pendidikan, PowerPoint sering digunakan untuk presentasi tugas, penyampaian materi pembelajaran, maupun seminar. Sementara dalam dunia kerja, PowerPoint dimanfaatkan untuk rapat, presentasi proyek, laporan, hingga promosi produk atau layanan. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan PowerPoint menjadi salah satu keterampilan yang penting untuk dimiliki. Setelah mengetahui apa itu Microsoft PowerPoint, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memulai penggunaannya. Untuk membuka aplikasi PowerPoint, teman-teman dapat mengklik logo Microsoft PowerPoint atau dapat mencarinya melalui menu Start pada komputer atau mengetik Microsoft PowerPoint pada kolom pencarian. Setelah aplikasi terbuka, akan muncul beberapa pilihan template yang bisa digunakan. Jika ingin membuat presentasi dari awal, maka pilihlah Blank Presentation. Setelah itu, kita akan masuk ke tampilan utama PowerPoint atau yang sering disebut sebagai Workspace. Pada tampilan ini terdapat beberapa bagian penting yang perlu kita kenali. Di sebelah kiri terdapat panel slide yang menampilkan daftar slide dalam presentasi. Di bagian tengah terdapat area kerja utama yang digunakan untuk membuat dan mengedit isi slide. Sedangkan di bagian atas terdapat ribbon atau toolbar yang berisi berbagai menu dan fitur yang digunakan untuk mengatur presentasi. Nah, dengan memahami bagian-bagian ini, ini akan mempermudah kita dalam membuat dan mengelola presentasi secara lebih efektif. Selanjutnya, mari kita mengenal beberapa fitur utama yang paling sering digunakan dalam Microsoft PowerPoint. Yang pertama adalah menu Home. Menu ini digunakan untuk mengatur teks dan objek, seperti mengubah jenis huruf, ukuran tulisan, warna teks, mengatur paragraf, serta menambah atau menghapus slide. Kedua adalah menu Insert. Menu ini berfungsi untuk menambahkan berbagai elemen ke dalam slide, seperti gambar, tabel, grafik, ikon, audio, maupun video. Ketiga adalah menu desain. Menu ini digunakan untuk mengatur tampilan presentasi, termasuk memilih tema, warna, dan latar belakang agar desain slide terlihat lebih menarik dan konsisten. Keempat adalah menu animation. Melalui menu ini, kita dapat menambahkan efek gerak pada teks maupun objek sehingga presentasi menjadi lebih hidup dan interaktif. Terakhir, terdapat menu slideshow yang dapat digunakan untuk menjalankan presentasi dan melihat tampilan slide secara penuh seperti saat dipresentasikan kepada audiens. Nah, dengan memahami fungsi dan fitur-fitur utama tersebut, teman-teman akan lebih mudah dalam membuat presentasi yang menarik, rapi, dan profesional. Baik, untuk langkah yang selanjutnya adalah gimana sih cara bikin presentasi dasar menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, langkah yang pertama adalah kita klik aja ke menu Home. Di bawah menu Home ada menu New Slide. Lalu di bawah menu New Slide itu ada segitiga terbalik. Kita bisa klik aja tulisan New Slide. Lalu setelah kita klik tulisan New Slide, akan ada banyak tampilan-tampilan layout yang ada, seperti title slide, title and content, and to slide. Untuk di sini aku akan milih title slide karena kita akan bikin judulnya terlebih dahulu ya. Lalu kita bisa masukin aja teksnya atau judulnya ke dalam layout tersebut.
Lalu kita tinggal masukin aja judul yang akan kita buat untuk presentasi. Seperti contoh, saya memasukkan judul PowerPoint. Lalu jangan lupa juga untuk nama mata kuliah serta nama kelompoknya. Lalu kita juga dapat mengubah fontnya sesuai dengan font keinginan kita. Caranya itu kita blok dulu font yang akan diubah, lalu kita ke kiri atas ada banyak tulisan font. Di situ kita bisa milih font yang pengen kita pilih, seperti Times New Roman dan lain-lain. Kalau saya akan milih font Times New Roman. Nah, selanjutnya kita bisa nambahin gambar untuk sebagai media pendukung presentasi kita. Nah, caranya itu kita klik insert, lalu di bawahnya ada tulisan picture, kita klik aja picture. Nah, di situ ada 3 pilihan. Yang pertama adalah this device, stock image, dan juga online picture. Nah, untuk this device ini kita akan ngambil gambar dari laptop atau dari komputer kita. Lalu untuk online picture kita bisa kayak nyari gambar yang kita butuhin itu kayak di web gitu. Lalu untuk stock image itu kita bisa nyari gambar-gambar yang udah disediain oleh PowerPoint. Sebagai contoh, saya akan menggunakan gambar yang diambil dari this device atau dari laptop. Nah, caranya itu kalian tinggal pilih aja gambar yang pengen kalian masukin ke presentasi, lalu setelah diklik file tersebut, kita klik insert. Nah, jika merasa gambar tersebut kebesaran atau kurang sesuai dengan yang kita inginkan, kalian tinggal klik di pojok kanan ada kayak kotak garis gitu, kalian tinggal klik aja untuk merapikan atau menyesuaikan gambar yang kita pengen itu bentuknya seperti apa dan gedenya seperti apa. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah kita ke menu desain. Nah, di situ ada banyak banget tema-tema yang bisa kita pilih untuk sebagai template presentasi yang kita buat. Lalu di sebelahnya itu ada varian. Nah, di situ kita bisa ngubah fontnya, terus backgroundnya, efeknya, dan juga warna tema yang kita pilih tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan membuat diagram di slide baru. Yang pertama itu kalian harus klik home, lalu di samping slide tadi ada tulisan layout. Kita tinggal pilih layout apa yang pengen kalian gunain. Lalu kita tinggal masukin aja judulnya, seperti contoh saya memasukkan judul diagram. Lalu kita klik aja tombol insert, lalu di bawahnya ada tulisan chart atau gambar diagram. Kalian bisa klik gambar tersebut. Di situ ada banyak banget pilihan diagram-diagram yang bisa kalian pilih. Sebagai contoh, saya akan memilih diagram batang. Nah, setelah diagramnya udah muncul, kalian tinggal masukin aja nih data-data yang pengen kalian masukin. Sebagai contoh itu saya memasukkan data diagram penjualan buah pada bulan Januari, Februari, serta Maret. Setelah semua data sudah dimasukin, kalian tinggal close aplikasi Excel-nya, lalu kalian tinggal merapikan tata letak diagramnya. Lalu jangan lupa untuk mengasih judul nama diagram tersebut. Nah, judul dalam diagram tersebut itu bisa kita ubah juga fontnya sesuai yang kalian pengen, atau bisa diubah juga warnanya, dan bisa juga dikasih kayak latar belakang gitu. Oke, langkah selanjutnya agar presentasi itu terlihat lebih menarik, kita juga bisa nambahin audio atau suara-suara gitu. Caranya itu kalian klik aja insert, lalu kalian geser ke pojok kanan, di situ ada tulisan audio. Di situ kalian bisa milih kalian pengen ngerekam suara sendiri atau pengen masukin audio dari laptop kalian. Nah, sebagai contoh saya masukin audio itu dari file laptop yang udah saya download. Kalian itu tinggal pilih aja file yang pengen kalian impor, lalu klik file tersebut dan klik insert. Setelah itu kalian bisa coba untuk nge-play audio tersebut untuk mengetahui apakah ada suaranya atau enggak. Lalu kalian bisa meletakkan audio tersebut sesuai dengan keinginan kalian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menambahkan transisi pada slide PowerPoint. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa transisi pada PowerPoint berfungsi untuk memberikan efek perpindahan dari satu slide ke slide lainnya, sehingga presentasi terlihat lebih menarik, rapi, dan juga tidak monoton. Selain itu, penggunaan transisi yang tepat dapat membantu menjaga alur penyampaian materi agar lebih nyaman diikuti oleh audiens. Adapun cara menambahkan transisi pada PowerPoint, yaitu yang pertama, pilih slide yang ingin
diberi efek transisi. Kemudian, buka menu transition. Pada menu tersebut tersedia berbagai pilihan efek perpindahan slide. Untuk melihat seluruh pilihan yang tersedia, klik tanda panah ke bawah pada bagian transisi. Nantinya akan muncul berbagai macam efek seperti origami, airplane, window, honey, dan lain sebagainya. Cara menambahkan transisi sangatlah mudah. Setelah slide dipilih, klik salah satu efek yang diinginkan, misalkan origami. Secara otomatis, slide tersebut akan memiliki efek perpindahan sesuai pilihan yang digunakan. Apabila ingin menerapkan efek yang sama pada seluruh slide, klik tombol Apply to All. Setelah itu, hasil transisi dapat dicek melalui fitur slideshow. Ketika berpindah dari satu slide ke slide lainnya, efek transisi akan terlihat sesuai dengan pilihan yang telah digunakan. Setiap slide juga dapat menggunakan transisi yang berbeda. Misalnya, slide pertama menggunakan efek origami, slide kedua menggunakan window, dan slide ketiga menggunakan honey. Selain pilihan efek, pada menu transition juga tersedia berbagai pengaturan tambahan, seperti adanya duration untuk mengatur kecepatan transisi, apply to all untuk menerapkan efek ke seluruh slide, serta on click untuk menentukan bahwa perpindahan slide dilakukan ketika pengguna melakukan klik. Selanjutnya kita masuk ke menu animation. Animasi digunakan untuk memberikan efek gerak pada objek yang terdapat di dalam slide, seperti teks, gambar, maupun bentuk. Cara menambahkan animasi yaitu dengan memilih terlebih dahulu objek yang ingin diberi efek. Setelah objek dipilih, berbagai pilihan animasi akan aktif dan dapat digunakan. Beberapa contoh animasi yang tersedia antara lain bounce, swivel, fade, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, apabila sebuah gambar diberikan animasi bounce, maka gambar tersebut akan bergerak saat slide ditampilkan, sehingga tampilan presentasi menjadi lebih menarik. Pada bagian animasi juga terdapat beberapa pengaturan penting, yaitu adanya start on click yang membuat animasi muncul setelah mouse diklik, with previous yang membuat animasi muncul bersamaan dengan tampilnya slide, serta after previous yang membuat animasi berjalan secara otomatis setelah animasi sebelumnya selesai. Selain itu juga terdapat pula pengaturan duration untuk mengatur lama animasi berlangsung, delay untuk memberikan jeda waktu sebelum animasi dijalankan, serta effect option untuk mengatur arah maupun variasi gerakan animasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat hyperlink pada PowerPoint. Sebelum melanjutkan, perlu diketahui bahwa hyperlink merupakan fitur yang berfungsi untuk menghubungkan satu slide dengan slide lainnya, kemudian bisa juga menghubungkan halaman web, file tertentu, dokumen baru, maupun alamat email. Dengan adanya hyperlink, navigasi presentasi menjadi lebih mudah dan interaktif. Cara membuat hyperlink dimulai dengan buat tombol terlebih dahulu. Klik menu insert, kemudian pilih shape untuk membuat bentuk yang akan dijadikan tombol. Misalnya, tombol pertama digunakan untuk menuju ke chapter 9. Setelah itu, tambahkan tulisan pada tombol, lakukan langkah yang sama hingga seluruh tombol yang dibutuhkan selesai dibuat. Setelah tombol selesai dibuat, klik salah satu tombol yang telah dibuat. Kemudian pilih menu insert dan klik link untuk menambahkan hyperlink. Selanjutnya terdapat beberapa pilihan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Yang pertama adanya opsi exiting file or web page. Digunakan untuk menghubungkan tombol dengan file lain yang sudah ada atau menuju halaman web tertentu. Selanjutnya ada opsi place in this document, digunakan untuk menghubungkan tombol ke slide lain yang masih berada dalam file PowerPoint yang sama. Yang ketiga ada opsi create new document, digunakan untuk membuat serta menghubungkan tombol dengan dokumen baru. Sementara itu, opsi email address digunakan untuk menghubungkan tombol dengan alamat email tertentu sehingga pengguna dapat langsung mengirimkan email melalui aplikasi email yang tersedia.
Karena hyperlink yang digunakan pada media ini masih mengarah ke slide dalam file PowerPoint yang sama, maka opsi yang dipilih adalah Place in this document. Setelah dipilih, akan muncul daftar seluruh slide yang ada. Selanjutnya, pilih slide tujuan, kemudian klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk tombol-tombol lainnya, sehingga seluruh hyperlink selesai dibuat. Setelah itu, jalankan slideshow untuk menguji hasilnya. Ketika tombol diklik, PowerPoint akan langsung berpindah ke slide tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita akan menggunakan fitur Slide Master. Slide Master merupakan fitur pada PowerPoint yang berfungsi untuk mengatur tampilan seluruh slide secara seragam. Dengan Slide Master, kita dapat mengubah desain, menambah teks, maupun menambah logo pada semua slide sekaligus, sehingga presentasi menjadi lebih rapi, konsisten, dan juga menghemat waktu dalam proses pengeditan. Nah, kalau tadi kita sudah kenalan dengan teorinya, sekarang waktunya kita praktik langsung. Slide Master ini ibarat kunci utama dari seluruh tampilan presentasi kita. Dengan fitur ini, kita nggak perlu lagi repot bolak-balik untuk mengedit slide satu persatu. Cukup atur sekali saja, semua slide langsung kompak mengikuti. Yuk, kita langsung coba. Caranya gampang, kita mulai dengan klik tab view di ribbon lalu pilih Slide Master. Tampilannya akan berubah dan di sisi kiri layar akan muncul Slide Master beserta layout turunannya. Di sini kita bisa mengubah warna latar belakang, jenis, dan ukuran font, sampai tata letak elemen. Setiap perubahan otomatis menular ke semua slide yang pakai layout tersebut. Kita bisa menambahkan logo, garis pembatas, atau elemen dekoratif lainnya. Tinggal taruh di Slide Master dan otomatis muncul rapi di setiap slide. Kalau sudah pas, klik Close Master View di ujung kanan ribbon. Semua perubahan langsung otomatis diterapkan ke seluruh slide presentasi kita. Desain yang bagus saja ternyata belum cukup loh. Supaya presentasi kita benar-benar berkesan dan pesannya nyampe ke audiens, ada beberapa tips jitu yang wajib kita kantongi. Yuk kita bahas satu-satu. Tips pertama, dan ini penting banget, jangan terlalu banyak teks. Hindari slide jadi tembok teks, cukup poin-poin singkat yang padat makna. Biarkan kita yang menghidupkan penjelasannya. Yang kedua, gunakan visual yang jelas. Ingat, satu gambar bisa bercerita lebih banyak daripada 1000 kata. Manfaatkan gambar, icon, grafik, atau diagram. Visual yang tepat membuat audiens lebih cepat paham dibanding kalimat panjang. Yang ketiga, konsistensi desain. Jaga konsistensi warna, font, dan layout dari awal sampai akhir slide. Presentasi jadi terlihat lebih rapi dan profesional. Dan yang terakhir, gunakan animasi secukupnya. Animasi bikin presentasi lebih hidup, tapi gunakan secukupnya ya. Kalau berlebihan, audiens malah teralihkan dan kesannya kurang serius. Jadi kesimpulannya, PowerPoint itu adalah alat untuk membuat presentasi yang jelas dan menarik secara visual, bukan sekedar tempat menumpuk teks. Dimulai dari mengenal tampilan dasar dan menu-menu utama, lalu menambahkan teks, gambar, serta mengatur desain slide, semua itu menjadi dasar sebelum membuat presentasi yang lebih lengkap. Penambahan animasi, transisi, dan penggunaan Slide Master membantu menjaga tampilan tetap konsisten dan juga rapih di setiap slide. Pada akhirnya, presentasi yang baik tidak ditentukan oleh banyaknya fitur yang digunakan, melainkan oleh kesederhanaan, kejelasan, dan juga konsistensi dalam penyampaian. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan seluruh perjalanan belajar Microsoft PowerPoint bersama-sama. Mulai dari pengenalan dasar, fitur-fitur utama, sampai tips dan trik membuat presentasi yang memukau. Semoga semua materi ini bisa jadi bekal untuk teman-teman dalam membuat presentasi yang gak cuma rapi, tapi juga menarik dan profesional. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.